Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel ini ya, channel Pemula. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam hal merawat dan budidaya tanaman cabai. Harap maklum saja karena saya ini masih pemula, baru beberapa bulan menggeluti berkebun cabai. Maka hal-hal yang dianggap sepele itu ternyata berakibat fatal. Ini tampak penyemaian benih cabai saya sangat subur sekali ya. Ini seharusnya sudah pindah ke lahan, tetapi lahannya belum siap. Ada sebagian yang sudah pindah ke lahan. Ini dia yang sudah saya pindah ke lahan. Ini baru 5 hari ya setelah pindah ke lahan. Ada hal yang mengecewakan dalam kejadian kemarin itu karena kesalahan saya akibat dari ketidaktahuan dan kurang ilmu ya dalam hal perawatan cabai. Ini terjadi beberapa hari yang lalu kepada benih cabai saya. Benih cabai yang tadinya subur di penyemaian sekarang angus terbakar karena salah pengaplikasian pupuk kocor. Pupuk yang saya pakai itu tidak berubah ya dari pertama menanam di lahan ke-1 itu, yaitu Ponska, KCL, dan sedikit urea. Nah, ini dia penampakan penyemaian saya yang kena musibah. Kejadian ini jangan sampai menimpa Anda-Anda yang pemula dalam perawatan cabai. Ini akibat saya guyur pakai pupuk yang saya kocor pada tanaman-tanaman di lahan yang sudah pindah ya. Ini saya guyur pakai botol bekas, dikasih lubang. Semua dari daun, batang itu saya guyur semuanya. Yang tadinya beranggapan bahwa lebih banyak pupuk itu lebih baik, ternyata pemikiran itu salah besar ya. Benih ini nanti mau saya tanam di itu ya, sisa lahan itu yang belum selesai. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan pupuk, apalagi pupuk kimia ya. Kalau pupuk organik kayaknya nggak mungkin bakalan kayak gini ya. Ini yang udah saya pindahin duluan, dan semalam dikasih pemupukan ala kadarnya, hitung-hitung sambil menyiram. Ini penanaman baru nih. Ini nanam ini kemarin malam-malam nih waktu hujan-hujanan, jadi hujan-hujanan. Ini karena di sini banyak ayam berkeliaran, kadang-kadang main di kebun ini juga. Saya mau kasih turus ya. Kemarin saya udah ngambil turus bambu, itu ranting-ranting bambu. Saya mau pasang. Ini untuk turus. Saya dapat info katanya ini bambu nih ya, ranting-ranting bambu nih. Dan saya dikasih info, dapat info ini bukan bambu, ini
batang kaso ya di sini tuh, semak-semak kaso ini. Nggak tahu Indonesianya apa ya, kalau Sunda itu kaso ini. Nih, katanya bagus, saya coba ambil satu, ternyata bener juga kuat nih. Dan ini banyak di belakang ya. Nanti kedepannya saya mau ambil ini batang-batang kaso ini daripada bambu ini ya, nggak lurus ya. Ini lebih lurus. Ini lebih lurus. Ini nggak beli ya, bungut di kebun bambu juga ada sebenarnya. Ada, cuman saya males ngambilnya. Makanya saya manfaatin ini ranting-ranting ini yang nggak kepakai. Oke, saya mau kasih ya. Kita ambil terus ya, kita pasang terus. Nah, beginilah jadinya ini setelah penyiraman pupuk itu, setelah 18 hari ya, tambah parah, banyak yang mati, daun-daunnya pada rontok ini, tetapi ada sebagian muncul tunas baru ya dari batang-batang pohonnya. Dan hari ini rencana mau saya pindah ke lahan yang sudah siap ya. Sudah saya garap kemarin, sudah selesai di pojokan sana tuh. Ini lahan pertama saya. Alhamdulillah perkembangannya cukup memuaskan ya sampai saat ini. Udah mulai muncul buah-buah, walaupun pada penanaman terakhir di lahan ini belum semua berbuah ya, karena penanaman di lahan ini berjenjang, nggak rata semuanya. Di lahan ini juga ada beberapa pohon yang mati. Pertamanya dia layu dulu, setelah saya berusaha tiap hari disiram, tetapi akhirnya mati juga. Saya curiga karena pemupukan yang salah juga di sini ya. Karena setelah saya aplikasikan pupuk, lalu dia mati. Jadi Anda semua bagi pemula harap hati-hati juga ya. 5 hari yang lalu itu saya melakukan pemupukan secara dikocor, tetapi karena waktunya terburu-buru seperti mau hujan, maka sebagian saya tabur pupuknya, nggak dikocor. Ini saya tabur di pangkal pohon ya, di bawah pohon. Hampir semua saya kasih pupuk secara ditabur di bawah pohonnya itu, tapi ada sebagian yang dikocor juga ini. Sambil eksperimen juga gimana pengaruhnya pemupukan secara ditabur di pangkal pohon dan dikocor, apakah ada pengaruh, ada imbas yang signifikan pada cabai kita itu. Saya penasaran juga sebetulnya ya.
lihat perkembangannya nanti uji cobanya ya. Pemupukan dengan cara ditabur. Tabur KCL dan Ponska. Setelah 4 hari kemudian, setelah penaburan pupuk, kita cek ya. Dan ternyata ini hasilnya, saudara-saudara. Daun menguning, pohon mengering, dan mati. Tapi anehnya tidak semua pohon ya mengalami hal yang sama, hanya beberapa saja. Mungkin ini diibaratkan seleksi alam aja ya. Jadi ngeri juga ya, makanya saya congkel sebagian pupuk yang ada pada beberapa pohon, takutnya pada mati juga. Jadi hati-hati juga ya dalam pengaplikasian pupuk dan dosis pupuk yang harus kita gunakan, harus kita cermati dengan seksama. Ini daunnya jadi kuning-kuning begini ya. Apakah virus Gemini lantas menyerang karena dipicu oleh pemupukan yang salah itu? Saya nggak tahu ya. Bagi agan-agan yang paham, tolong komen. 5 hari berikutnya ada juga pohon yang menyusul mati, padahal dia sudah berbunga dan berbuah yang mati. Ini dia, ada beberapa pohon, kita cabut aja. Harus kita buang jauh-jauh, kalau bisa dibakar katanya ya, supaya virusnya tidak menular ke pohon yang lain. Ini mungkin yang dinamakan virus fusarium ya, fusarium. Ini saya alami juga di kebun saya. Dan sekarang sudah mulai banyak bercak-bercak daun. Ini terjadi setelah beberapa hari dikasih pupuk secara ditabur di pangkal pohonnya itu ya. Ini harus jadi catatan kita semua ya. Jadi, mungkinkah hal ini diakibatkan oleh jamur patogen yang berkembang pesat setelah pemupukan, atau ada binatang hama lain di bawah tanah? Saya kurang paham ya. Kita lanjut ke pembinihan. Kita pindahkan pohon-pohon benih cabai yang bertahan hidup ke lahan baru yang siap ditanam. Yang lainnya sudah pada mati, tetapi ini muncul tunas-tunas baru di sela-sela batang pohon itu, dan saya rasa ini akan bisa tumbuh ya. Kita coba tanam aja. Pengaplikasian pupuk yang salah ternyata susah juga untuk dipulihkan kembali. Saya siram tiap hari dengan banyak air. Alhamdulillah juga sih ada yang muncul tunas baru ini.
Setelah hampir sebulan baru saya berani untuk memberikan pengocoran pupuk kepada benih cabai yang dapat masalah itu ya. Ini penampakannya setelah 25 hari, karena udah terlihat tanda-tanda hijau kembali dia. Perkembangannya menjadi lambat sekali. Saya kasih di satu lubang itu beberapa pohon untuk menjaga pohon yang lainnya akhirnya mati. Dan ini sudah sering juga mengalami kematian, dan saya sulam dengan pohon baru. Nah, kemarin ada cabai mati. Masih di hari yang sama, saya lanjut ke pengecoran di lahan satu ya. Ini saya pilih yang masih terdapat pupuk di bawah pangkal pohonnya. Itu tidak saya lakukan pengocoran pupuk lagi, tetapi saya akan kocorkan pupuk kepada pohon yang tidak saya tabur pupuk. Alhamdulillah tidak semua pohon ikut mati yang saya kasih taburan pupuk itu. Hanya beberapa saja yang mati, dan yang lainnya tampak subur lagi. Ini 15 hari selanjutnya penampakannya seperti ini ya. Sudah mulai tunas-tunas barunya tumbuh, dan ini sangat lambat sekali pertumbuhannya. Sedangkan yang saya pindah pertama itu sebelum terjadi musibah di pembenihan, sudah besar-besar daunnya, juga sudah banyak. Tetapi sayang, daunnya dilalap sama ayam, jadi pada kriwil-kriwil begini ya. Ini pembenihannya, saya benihkan lagi beberapa cabai dan labu kuning. Nanti persiapan buat di lahan ketiga saya cabainya. Cabai yang saya benihkan di sini, yang saya tabur, dapat
milih dari tanaman cabai yang ada, sudah masak-masak, dia enggak terkena virus antraknosa, sedangkan di sebelahnya itu kena virus tetapi dia tidak terkena. Dan mudah-mudahan ini menjadi bibit unggul nanti ke depannya ya. Empat hari berikutnya, ayam-ayam yang suka makan daun cabai ini udah saya kandangin. Tidak semua, saya kandangin khusus yang suka makan cabai ini, biar nanti tunas-tunas barunya enggak terganggu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pohon kaso ya, pohon kaso banyak, penuh sama pohon kaso. Di sini nanti saya mau ambil turus ya, bajang buat cabenya ya. Banyak nih, kita manfaatkan yang ada gitu.